Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan membahas mengenai strategi konseling dalam mengatasi masalah traumatik. Sebelumnya, apakah kalian tahu traumatik itu apa? Mungkin banyak dari kalian yang tahu traumatik itu apa menurut pendapat kalian masing-masing. Tapi di sini di kelompok 1 kami akan membahas tentang traumatik itu sendiri. Yang pertama, trauma ialah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan, menakutkan, dan mengenaskan. Jadi dapat disimpulkan trauma itu perasaan kita yang sangat sedih akan ketakutan dari suatu peristiwa yang benar-benar bikin kita, ya Allah aku takut, ya Tuhan aku takut, yang perasaannya terus berlarut-larut seperti itu. Lalu, penyebab trauma. Kebanyakan, kondisi trauma yang terjadi pada anak yaitu disebabkan oleh pengalaman atau peristiwa sosialnya. Misalnya, dalam hal pola asuh orang tua yang salah, lalu kasus teror, penyiksaan, kekerasan, korban bencana alam, dan sebagainya. Ada juga ketika pengalaman secara langsung atau tidak langsung. Seperti, kita sendiri melihat kejadian itu dengan terang-terangan, atau yang secara tidak langsungnya seperti itu, atau yang secara langsungnya adalah kita mengalaminya sendiri. Kadang juga ada yang berawal dari pengalaman orang lain, itu juga secara tidak langsung. Itulah penyebab-penyebab trauma. Di sini saya akan memberikan satu kasus atau satu contoh dengan metodenya. Di sini, dalam layanan konseling traumatik, ini diberikan oleh korban yang mengalami depresi yang cukup berat, baik dari pihak orang tua maupun anak. Sehingga bagi anak perlu dibantu secara khusus agar pola pemikiran anak tersebut dapat menatap masa depan dengan harapan yang baru dan kondisi yang baru. Begitu juga bagi pihak orang tua. Layanan ini diharapkan memberikan bantuan kepada mereka untuk memahami serta dapat menerima apa yang sudah terjadi dalam kenyataan hidup. Dan selanjutnya, agar mampu meluapkan apa yang telah terjadi dalam tragedi yang saat itu juga. Lalu, sehingga untuk menstabilkan kondisi seperti ini, layanan konseling traumatik dari pihak orang tua juga memberikan sebuah modal awal untuk memulai kehidupan yang baru dengan cara memberikan pekerjaan yang sesuai. Dengan begitu, mereka dapat menjalani pola hidup yang mandiri, sehingga tidak mengandalkan donasi dari pihak yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah efektivitas layanan ini, maka konselor dapat menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu layanan yang bersifat individual, ini hanya khusus yang tingkat depresinya bersifat berat, dan sifatnya sedang, yaitu menggunakan pendekatan kelompok. Dengan seperti itu, layanan pendekatan kelompok menjadi lebih efektif jika para korban membentuk sebuah forum sesama korban satu dengan yang lainnya. Hal ini memudahkan konselor untuk menangani dan juga mereka saling membantu untuk keluar dari kesukaran yang mencemaskan. Menangani penyakit psikologis seperti ini memang butuh waktu yang cukup lama. Prosesnya sehingga harus selalu konsisten, menangani klien, teliti, sabar, tekun, harus seperti itu. Sehingga dari pihak pemerintah juga seharusnya menyediakan relawan yang bertugas untuk memberikan layanan konseling traumatik tersebut. Dapat dipahami bahwa adanya kesulitan tersendiri dari pemerintah untuk menerjunkan tim konseling khusus traumatik, karena mencari relawan yang mempunyai ilmu, pengetahuan, serta mahir dalam bidang ini tidak mudah. Akan tetapi, pasti pemerintah mempunyai banyak cara, sehingga bagaimanapun cara layanan traumatik ini bisa disajikan dalam rangka membantu para korban bencana alam. Itu contohnya. Perlu dipahami juga bahwa manusia hidup di dunia ini tidak hanya beraktivitas sekedar makan dan minum saja, tapi manusia juga butuh namanya sentuhan dari psikologis, guna bertujuan untuk menyalakan api dalam kehidupan dirinya sendiri, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Di sini, pemerintah juga dituntut untuk memfasilitasi agar dapat terciptanya komunikasi di daerah bencana sehingga dapat menjadi ajang silaturahmi antar warga korban. Seperti itu contoh dari
kasusnya, cara penanganannya itu ada dua. Yang pertama individual, lalu ada yang kelompok. Lalu apa saja tahapan-tahapan konseling? Mari kita cari tahu. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada pembukaan, panggilan masalah, mencari solusi, lalu penutup. Di tahap pertama ini, sebagai pembukaannya, kita sebagai konselor itu membangun kepercayaan antara klien dan kita. Ini tuh adalah skill yang penting untuk menangani satu kasus. Lalu panggilan masalah. Kita meminta klien untuk menggambarkan kejadian traumatik yang mereka alami, apa yang mereka lihat dan dengar. Seperti, untuk membahas kejadian ini, apa sih yang kamu alami saat kejadian itu? Bagaimana? Apa perasaan kamu? Apa yang kamu lihat sejak kejadian itu? Seperti itu. Lalu, meminta klien untuk menggambarkan reaksi kognitifnya terhadap peristiwa traumatik tersebut. Dan ketiga, menolong klien untuk mengenali emosi-emosi yang menyertai kejadian tersebut. Dan yang keempat, menanyakan reaksi klien setelah kejadian. Lalu di sini, tahapan selanjutnya yaitu mencari solusi. Yang pertama, menginformasikan, lalu mengajak, dan menolong. Setelah ketiga solusi itu disampaikan, selanjutnya penutup. Kita memberi review dan dukungan kepada klien untuk mampu menjalankan kesepakatan di konseling dan menentukan kesepakatan jadwal sesi berikutnya. Di sini tuh kita menentukan sesi berikutnya untuk si klien untuk konseling lagi. Seperti itu. Di sini ada 3 teknik yang saya ambil. Yang pertama, emotional freedom technique. Konseling ini berguna untuk memunculkan wawasan yang seharusnya ditindaklanjuti dengan perilaku coping. Permasalahannya trauma. Jika klien berhasil melakukan, namun hal ini membutuhkan beberapa sesi dan kemauan klien untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga ketika menghadapi trauma dengan perasaan emosionalnya, maka perlu tahapan relaksasi, dan program ini menggunakan teknik khusus yang disebut EFT. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, cognitive behavior therapy. Digunakan ketika distorsi kognitif dan perilaku penghindaran. Jika ada klien yang enggak kok, saya ngerasa nggak ini, saya baik-baik saja. Kita menggunakan cognitive behavior therapy atau CBT. Seperti itu, dalam hal ini melibatkan dukungan sosialnya, yaitu teman, relasi, untuk mendampinginya secara terus-menerus selama prosesnya. Yang terakhir, yaitu telenursing, berarti memberikan perawatan secara berkelanjutan untuk klien dan biasanya pada mereka yang kondisinya kronik. Kronik itu yang benar-benar harus ditangani terus-menerus gitu. Sistem ini memungkinkan perawat atau konselor memberikan informasi dan secara akurat dan dukungan secara online juga bisa. Yang berkelanjutan dapat ditingkatkan dengan memberikan harapan melalui kontak dengan frekuensi yang sering antara pemberi asuhan perawatan dan dengan klien. Seperti zaman sekarang kan ada WA, jadi kita itu selalu menanyakan bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana keadaanmu hari ini kepada klien kita, seperti itu. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya telah menyampaikan apa itu traumatik, mungkin kalian sudah paham sedikit, lalu tahapan-tahapannya, penyebabnya, dan 3 cara penanganannya, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.